channel, gue temannya Sam. Dan gue teman Feli. Kita dari SAJ Project. Nah, hari ini kita mau ngobrol sama siapa nih? Jadi hari ini kita akan banyak ngobrol dengan seseorang sociopreneur. Jadi sociopreneur itu adalah seseorang yang berbisnis, tapi dia juga melakukan kegiatan sosial. Okay. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin sobat-sobat SAJ udah penasaran banget ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama orangnya. Yuk. Okay. Halo Sobat-Sobat SAJ, narasumber hari ini adalah Mira Hung, seorang tekstil pattern artist dan sociopreneur. Dirinya berkuliah di LaSalle College of the Arts, Singapura. Dan setelah lulus kuliah, dia bekerja sebagai Assistant Product Development Manager di The Walt Disney Asia Tenggara. Saat ini, dia sedang menjalani kegiatan bisnisnya bernama Miwa Pattern. Sebagai seorang wanita, dia pernah menjadi brand ambassador Mercedes-Benz dengan tema She is Mercedes. Nah, pada penasaran kan gimana kisah hidupnya? Ya, halo Ci, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana nih keadaannya, nih kan lagi corona gini? Ya syukurnya Gimana? baik-baik Baik aja aja, ya, sehat, tetap semangat, dan kita tetap harus positif ya, Iya, walaupun bener-bener. di keadaan yang lagi sulit seperti ini. Iya. Okay. Nah, tadi di perkenalan nih, tadi kita udah membahas nih ada soal seni, soal sosial dari Cimira sendiri. Nah, pengen tahu aja sih kayak kenapa Cici tuh bisa suka seni gitu? Sebenarnya aku tidak pernah berpikir kalau aku suka seni karena aku dari lahir talenta aku cuma menggambar. Gitu, dan kata cuman itu akhirnya aku olah. Yang tadinya aku pikir talenta aku cuma menggambar, itu bisa menjadi sumber talenta yang menjadi berkat bagi orang lain gitu. Nah, aku tuh menggambar sejak umur 2 tahun. Jadi dari aku dikasih kertas sama pensil warna, aku udah suka gambar dan aku suka coret-coret dinding di rumah dan segala macam gitu ya, sampai akhirnya aku dilesin menggambar sama mamaku gitu, sampai akhirnya itu terolah dan semua orang yang sekolah sama aku tahu kalau Mira itu si tukang gambar gitu loh. Jadi memang udah dari perjalanan hidup sejak kecil memang sudah digariskan bahwa aku jalurnya di jalur seni gitu. Jadi emang kalau misalnya biasa kalau anak-anak kecil gitu kan ada tugas gambar nih, gambarin dong di sini sih. Ya sering karena kamu jago nih gambarin sering dong banget dan ya aku senang ngelakuinnya karena berarti orang mengapresiasi dan recognize my talent gitu. So biasanya sih aku lakuin gitu. Walaupun kalau dipikir-pikir goblok juga ya waktu itu gak bikin gitu. Tapi ya anyway pasti ada begitu. Nah, dulu kan Cici juga lulusan di Singapura ya, Ci ya? Iya. Nah, dan pernah kerja di Walt Disney juga nih, Ci ya? Iya. Nah, itu kenapa Cici kok bisa pengen balik ke Indonesia gitu, Ci? Dan resign dari Walt Disney ya, Ci? Kan itu orang gimana ya, Ci? Iya, jadi banyak banget yang berpikir, aku pulang ke Indonesia tuh resign dulu dari Disney, pulang ke Indonesia terus membangun tanah air. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi aku dipulangin sama Walt Disney Company. Jadi dipindahin cabang ke Indonesia. Nah, dari situ aku kerja lagi 3 tahun di Walt Disney Indonesia, baru akhirnya keluar dan memutuskan punya brand sendiri gitu. Jadi kisah sebenarnya itu seperti itu, bukan aku resign terus pulang ke Indonesia, enggak. Jadi aku memang udah resignnya, aku sudah berada di Indonesia gitu, di Jakarta. Nah, memang kesuksesan aku sampai hari ini itu juga tidak menutup kemungkinan, dan pastinya sih ini bukan kemungkinan lagi, bahwa memang banyak sekali tips and trick yang aku dapatkan ketika aku di Disney gitu. Itu aku terapkan lagi di bisnisku yang sekarang, walaupun ya masih kecil ya kalau dibandingkan sama Disney gitu. Cuman tips and tricknya itu aku banyak dapatkan dari pekerjaan pertama aku gitu. Jadi mungkin akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti nanti tentang brandnya Cimira ya. Oke, nah, tapi boleh. aku penasaran nih, kayak aku waktu nonton di YouTube-nya Cimira tuh ada
jadi brand ambassador Mercedes-Benz. Oh Nah, iya. itu keren banget sih Ci, kayak di situ Ci kayak flawless banget, terus kayak menginspirasi banget gitu. Masa sih? Iya benar. Aduh, Kayak thank waktu you. ngeliatnya keren juga nih. Terus kok bisa terlibat gitu Ci dalam proyeknya Mercedes-Benz ini, apa Ci mengajukan atau emang dipanggil sama mereka? Jadi semua yang terjadi dengan brand aku, Miwa, aku bisa bilang 95% itu mereka kontak aku, bukan Oke. aku yang mencari. Mencari. Seperti aku punya counter di Central Department Store Grand Indonesia, itu mereka yang manggil. Dan mereka yang kasih space, mereka yang support, mereka yang kasih projectnya, mereka bikinin aku fashion show. Itu biasanya mereka yang jadi aku cuma dikasih kesempatan. I'm very lucky to have that kind of opportunity gitu. Itu Central. Terus ada lagi salah satunya itu tadi Yang brand Mercedes. ambassador Mercedes-Benz Indonesia di program mereka She is Mercedes. Itu ada videonya di YouTube kalau mau lihat gitu ya. Dan itu aku terpilih ketika aku punya Miwa cuman di 1,5 tahun doang gitu. Jadi benar-benar sangat mengagetkan. Followersnya Miwa waktu itu cuman 5 nggak sampai 5.000, mungkin bahkan 4.000-an. Followers pribadiku itu cuma 3.000 gitu. Dan aku juga awalnya kaget gitu. Mereka kontak aku tuh via email yang mereka tahu dari Instagram gitu. Jadi awalnya aku bilang bohong gitu ya, kayak nggak mungkin gitu. Terus mereka email lagi, sampai akhirnya mereka WA, dan aku kayak, gila nih udah WA gitu, udah deket banget gitu, nih beneran nggak sih gitu. Sampai akhirnya aku tantangin, kalau ini beneran, yuk besok kita meeting di salah satu mall, kita lunch bareng. Dan akhirnya beneran mereka 5 representatif dari Mercedes-Benz datang, dan aku kaget banget ketika mereka memberikan kartu nama. Dan ternyata proses mereka memilih aku itu sudah setahun. Setahun. Jadi mereka udah mempelajari aku dan segala macam, melihat eksistensi aku selama setahun terakhir, dan mereka pikir ya udah ini layak untuk menjadi brand ambassador. Nah, yang mereka ajukan ke aku adalah programnya namanya She is Mercedes. Ini sangat inspiratif karena ternyata Mercedes itu salah satu foundernya adalah wanita, namanya Bertha Benz, istri dari Carl Benz. Nah, Carl Benz itu adalah penemu mesinnya, penemu teknologinya. Tapi yang punya pandangan untuk bisnis dan punya company itu istrinya, Bertha Benz gitu. Jadi untuk menghormati founder mereka yang wanita, mereka punya program namanya She is Mercedes. Jadi itu kumpulan wanita inspirational seluruh dunia. Terus dibikinin videonya dan dijelaskan kenapa ini cewek inspirational gitu. Nah, untuk Indonesia salah satunya adalah aku. Gitu. Kehormatan banget loh. Iya, jadi itu pasti seneng banget. bukan senang banget lagi, what an honor sih. Oh, iya. What an honor. And jadi ketika aku keluar dari kerjaan aku nggak pernah berimajinasi that one day I will be a brand ambassador of an automotive company gitu, the best automotive company in the world. Jadi waktu itu aku sampai bilang ke universe, semesta, ketika itu terjadi dan selesai dan mereka bikinin press conference-nya dan segala macam, aku sampai bilang, ya udah semesta, kalau besok gua mati, I'm fine, I've done it gitu. Kayak aku sesenang itu. Ngasih legacy Ci buat Iya. lu, Ci. Dan waktu itu ada sahabatku bilang, Mira ingat ya, this is just a beginning. Aku bilang, what do you mean gitu? Gila, gue udah dapet Mercedes-Benz gitu. Waktu itu umur aku belum 30. I'm not even 30 and I get this project gitu. Terus dia bilang, ya lo lihat aja, this is just a beginning. What else gitu? Maksudnya apa lagi yang lebih gila dari ini gitu? Dan ternyata memang ada lagi dan ada lagi dan ada lagi gitu. Dan
setiap kali aku dapet yang lebih gila lagi, my best friend, the same person selalu bilang, this is only just a beginning. Lu ingat ya Mira, because I see you very far later gitu. Jadi ada orang yang bisa percaya itu ke aku juga, itu luar biasa banget ya. Jadi kesuksesan aku sampai aku hari ini itu juga berkat kebaikan dan empowerment dari orang-orang. Yes, nah inilah salah satu alasan kenapa aku punya banyak sekali proyek sosial. Karena aku sendiri produk sosial orang gitu. Itu sih, aku cuma meneruskan kebaikan dari orang lain ke orang lain juga gitu. Nah, Cie sekarang punya brand sendiri Cie, Miwa Pattern nih Cie. Boleh nggak diceritain sedikit di balik nama Miwa Pattern ini, filosofinya gitu? Jadi nama brandnya adalah Miwa. Miwa itu sebenarnya nama kecilku, karena ini representatif cita-cita aku dari kecil gitu. Ini mengingatkan aku supaya aku tuh ingat this is my dream gitu. Banyak yang kira karena namanya Miwa, banyak banget yang kira ini Japanese brand. Miwa. Banyak banget gitu. Tapi this is really lokal. Semua gambar tangannya, semua gambar yang ada di Miwa, semua motifnya itu adalah hasil gambar tangan pribadi aku. Founder dan title aku CEO kalau di Miwa. Filosofinya kalau kalian lihat tagline-nya itu adalah happiness in pattern. Sebenarnya ketika aku kerja di Disney, sebagai fresh graduate yang kerja di big company pasti very honored, aku belajar banyak gitu. Tapi aku jadi ingat dengan mimpi aku juga waktu kecil, yaitu punya brand yang semua gambarnya adalah gambar tanganku sendiri. Itu aku udah punya sejak aku kecil. Jadi ketika aku keluar, aku tuh gak pernah bilang, oke, gue pengen punya brand si Miwa ini dan gue harus kaya banget dari dia gitu. Enggak juga gitu. Waktu itu pemikiran aku simple. I really love drawing. Jadi ketika aku juga stres karena kerjaan atau stres karena kehidupan lah ya, aku pasti larinya ke gambar. Karena itu hobi ya. Kalau kita kan lagi stres pengennya hobi, ada yang olahraga atau ada yang apapun lah. Nah, kalau aku pelariannya tuh gambar. Dan memang semua pekerjaan seni itu ada art terapinya. Jadi aku kayak menterapi diriku sendiri yang dari stres itu, dan aku menemukan kebahagiaan yang sangat luar biasa, dan stres-stres aku itu hilang, relief itu dari proses menggambar ini gitu. Jadi kenapa namanya happiness in pattern? Aku sebenarnya filosofinya sederhana. Ini cita-cita aku dengan Miwa, yaitu gue pengen orang yang ngelihat motif aku itu bahagia dengan warna atau energi yang aku tuangkan dalam gambar itu. So that's why tagline-nya happiness in pattern. I just really want to deliver the happiness part through my drawings gitu. Makanya kalau aku lihat di IG-nya Miwa itu gambar-gambarnya itu dan warnanya sih yang sangat colorful banget gitu. Yes. Catching gitu loh. Yes banget. Dan kalau orang nanya, Kak ini warnanya inspirasi dari mana? Gak tahu, karena ya feeling ya. Karena proses menggambar itu kan sebenarnya pekerjaan hati. Jadi kalau aku gambar aku tidak disketsa. Jadi ketika menggambar itu biasanya really flow from your heart, flow from inside gitu ya. Jadi aku juga nggak pernah, oh gue hari ini mau gambar kodok gitu ya, terus sketsa dulu, enggak. Jadi bener-bener ya just let it flow gitu. Terus hari ini mau hijau dicampur merah atau apapun, itu aku tidak pernah merencanakan. Jadi you just enjoy the process. Nah itu filosofi cara menggambar aku. Setiap artis atau seniman itu pasti punya filosofi atau cara dia membuat suatu karya beda-beda. Nah itu yang aku lakukan kalau di aku gitu sih. Jadi kalau banyak juga yang bilang warnanya warna-warni banget, ceria dan segala macam. Dan banyak banget sejak 4 tahun ini, banyak banget yang bilang aku suka banget sama karyanya Kak Mira, setiap kali ngeliat tuh matanya segar. Ada juga yang bilang setiap kali ngeliat gambarnya aku semangat. Ada juga yang bilang aku senang banget sama karya-karyanya, happy. Jadi sebenarnya filosofi aku yang sangat simpel itu ternyata sudah tersampaikan dan terdeliver
kepada para Yang audiensnya Oke, gitunya audiensnya. ya. Gitu Oke. sih. Dan memang kalau aku lihat juga Cici kan gambarnya nggak di kanvas kayak seniman-seniman biasanya gitu kan. Cici gambarnya di barang-barang kayak sepatu, tas, terus yang kalau pandemi ini masker yang paling baru ya. Iya. Jadi sebenarnya aku ngegambar itu di kertas watercolor dulu karena semua awalnya. medium aku tuh watercolor paper gitu. Semua artis pasti punya jagoan materinya dia. Ada yang di akrilik, kanvas atau cat minyak gitu ya. Kalau aku sih pemilihannya adalah watercolor. Aku Oke. paling suka watercolor. Ada juga orang yang gue paling nyaman di pensil warna gitu atau di crayon, itu juga bisa. Tapi for me watercolor is the best gitu. Nah dari gambar di kertas itulah aku olah menjadi pattern di produk-produkku. Karena memang sekolah aku base-nya kan textile design. Jadi itu yang dilakukan oleh textile designer gitu. Jadi pengaplikasian ke produknya itu aku pelajari ketika aku di Disney. Oke. Jadi memang diterapkan di bisnis sendiri. Betul, karena memang kerjaan aku pertama kali di Disney adalah itu. Pengaplikasian dari motif ke produk. Oke. Tapi memang di Indonesia ini jarang banget ya Ci untuk pattern artis gitu ya Ci. Jarang banget, dan yang punya background textile design aja tuh jarang banget ya, Ci. di Oke. angkatan kita gitu ya. Yang punya sampai sarjana juga jarang karena kebanyakan kursus textile design itu cuma sampai diploma. Masih jarang banget yang Mendalaminya gitu ya, Ci, ya. Ada juga kayak teman-teman aku yang dulu satu sekolah dan satu jurusan sama aku aja, dari satu angkatan yang benar-benar menekuni dunia tekstil dan akhirnya punya brand sendiri itu cuma aku. Yang lain tuh jadi agen asuransi. Jauh banget ya Ci. Ada yang jualan properti, real Real estate agent gitu. Terus ada juga yang cuma jadi ibu rumah tangga. Ada juga yang jadinya kerja di interior design gitu. Jadi memang it's a very tough business karena kita harus bangun marketnya lagi, marketnya sendiri, dan gak semua orang punya kesempatan atau passionnya juga atau kesabarannya di sana. Gitu. Kebetulan I'm very lucky enough untuk mendapatkan kesempatannya dan jalannya di sini. Gitu. Kayaknya selain keberuntungan sih juga mengusahakannya sih kalau aku lihat. Oh memang, Ya kan? kalau orang bilang keberuntungan itu datang dari lahir, aku percaya itu. Kita memang punya hokinya masing-masing ya. Cuman menurut aku hoki tanpa kerja keras itu tidak datang kesempatannya. Jadi it has to be together ya, hard work and luck. Bahkan menurut aku hard worknya itu presentasinya lebih banyak daripada lucknya. Iya. Gitu. Gitu sih. Jadi harus beriringan. Nah mungkin selain bisnis, Cimera ini juga aktif nih di kegiatan sosial banyak banget ya Ci. Nah salah satu yang kita tahu itu di lapas ya Ci. Nah boleh nggak sih Ci, kita penasaran apa yang mendasari Cici untuk memilih gitu untuk kegiatan sosial di lapas gitu Ci? Nah seperti yang tadi aku bilang, kesempatan aku di sosial juga itu 95% aku tidak mencari. Jadi itu disodorin ke aku lewat sosial media. Biasanya lewat sosial media, itu WhatsApp, Instagram, atau email, apapun ya. Kalau yang di lapas ini, jadi dulu ada salah satu anggota di Kementerian Hukum dan HAM nge-DM aku di Instagram. Halo, siang Kak Mira, apa mau mengajar di penjara? Aku blok. Enggak, aku blok karena serem banget penjara gitu. Terus dia nge-WA, nggak aku bales. Telepon, aku reject gitu. Sampai dia tuh nggak menyerah. Sampai waktu itu aku pergi ke Sri Lanka. Aku lagi jalan-jalan ke Sri Lanka sama temen-temen. Nge-WA. Aku sampai gini, gila. Dia tahu loh gue lagi liburan ke Sri Lanka. Ini masih dikejar gitu. Sampai akhirnya aku bilang aku di Sri Lanka, tapi kalau beneran serius, yuk ketemuin aku di
mall. Karena aku takut dong kalau di Iya, penjara, betul. aduh nanti nggak bisa keluar gitu. Jadi aku pikir, yuk coba lunch. Aku bener-bener I want to know you and I want to hear Oke. your proposal gitu. Akhirnya benar kita ketemu di mall dan ternyata satu tim itu legit sekali. Oke. Akhirnya aku mengiyakan dan aku jatuh cinta sekali pada meeting itu dengan cerita para narapidana di penjara. Karena narapidana di penjara itu tidak seperti yang aku bayangkan yang diberitakan di media-media yang sangat negatif dan segala macam. Ternyata mereka itu butuh bantuan karena mereka itu seperti orang yang tidak terlihat. Coba kita kalau nggak punya proyek sosial di lapas, emang kita pernah mikirin mereka? Iya, nggak pernah sih. Nggak pernah, exactly. Aku juga mikir mereka sebenarnya ada di sana, but we never care. Gitu. Ya karena kita anggap kayak ya mereka narapidana kayak Betul. tanda kutipnya sampah masyarakat gitu ya. Betul, dan ternyata ketika aku kesana dan banyak sekali yang terpenjara mungkin bukan karena keinginan mereka. Seperti banyak banget ya, 85% orang yang dipenjara itu adalah kasus narkoba. Jadi salah pergaulan, Iya, betul. bukan orang yang ngebunuh terus langsung itu sebenarnya sangat dikit. Rate yang membunuh dan akhirnya dipenjara itu sebenarnya sangat dikit. Tapi yang terekspos itu, Iya. makanya terdengar penjara serem banget Iya. gitu. Padahal kebanyakan orang di penjara itu cuma karena kasus narkoba. Dan kalau ditanya pengedar atau bukan? Bukan, pemakai. Kenapa? Salah pergaulan. Pasti ditanya gini. Kalau aku tanya, kalau aku akhirnya kan ngajar gambar sama merajut di sana. Jadi aku ajarin skill karena aku berpikir bahwa kalau mereka keluar dari penjara, mereka akan sangat susah sekali mendapatkan pekerjaan. So they have to survive with their own kan. So aku harus memperdayai mereka dengan skill pastinya. Jadi skill apa yang paling gampang dan cepat bikin duit? Ya udah art, ya udah ngerajut. Modalnya sangat kecil, dia bisa bikin tasnya dijual, lumayan. Nah, yang gambar juga seperti itu. Jadi gambarnya pun juga nggak di kanvas atau di kertas, tapi gambarnya itu di tas tote bag kanvas. Jadi mereka gambar, tasnya bisa dijual. Gitu. PR banget nggak sih, Ci? Kan maksudnya mereka kan skillnya kan nggak ada gitu loh. Jadi harus ngajarin mereka dari awal mulai. Gimana sih cara ngerajut? Jadi aku udah difasilitasi juga sih. Di seluruh Indonesia ini yang di penjara dan suka art banyak nggak? Banyak banget. Yang suka pakai narkoba itu seniman. Kebanyakan seniman dulu. Karena teriming-imingi bahwa kalau lu mau lebih kreatif lu pakai narkoba. Otaknya lebih kreatif jadi Iya, karena banyak artis, banyak pemusik, ya kan, banyak anggota band. Itu kan semua artis-artis seniman juga gitu. Banyak yang pelukis dan segala macam. Jadi yang ikut kelas aku yang udah punya bakat itu, yang memang pelukis dan memang tato artis, banyak banget. Oke. Tapi kegiatan nih selama di lapas itu berarti cuma mengajar ya, Ci, kalau untuk Cici, mengajar skill mereka gitu ya, Ci? Iya, jadi memberdayakan mereka dan memberikan motivasi sebenarnya. Dan setelah aku jalanin proses mengajar di lapas, ternyata yang aku paling berikan ke mereka itu bukan pengajarannya. Toh mereka lebih jago gambar daripada aku. Coba tato artis. Iya. Udah terkenal di daerahnya gitu. Terus ikut kelas aku. Ya aku bisa ngajarin apa? Dia lebih jago dari aku. Iya kan? Iya. Tapi yang aku bawa ke sana itu adalah harapan. Dia selalu pasti narapidananya bilang, aduh Kamira terima kasih ya, ternyata masih ada orang baik yang peduli dengan kita. Seolah-olah mereka merasa I matters gitu, I'm important too gitu, dan gua terlihat, I'm not invisible. Nah itu yang paling dirasakan oleh mereka. Gitu. Jadi aku kesana selalu bawa happy aja gitu, bawa tote bag, ngajarin juga nggak susah gitu, tapi aku memberikan motivasi gitu. Dan aku ajarin meditasi dulu sebenarnya. Kenapa? Karena aku pikir ini kan orang-orang yang pastinya ada depresi atau
menyesal ya, penyesalan yang dalam gitu, itu harus dirilis dulu supaya mereka tenang gitu. Ya aku ajarin bermeditasi gitu. Meditasi yang aku ajarkan bukan agama ya, tapi benar-benar cuman merenung sebenarnya dan memperhatikan napas, dan supaya lebih tenang aja dulu gitu, baru kita menggambar bareng-bareng. Nah Ci, kalau ini apa nih Ci? Miwa juga kah atau? Oh kalau yang ini namanya Mia. Ya, jadi dia kelinci inspiratif. Sebenarnya mukanya ini adalah terinspirasi dari muka aku. Oh. Mia ini juga salah satu nama kecilku. Jadi kalau di rumah aku dipanggilnya Mia gitu. Kenapa sih akhirnya aku bikin si kelinci ini? Jadi Miwa itu setiap produk yang dibeli pasti ada postcard penjelasan tentang kebaikan dunia, filosofi kebaikan dunia gitu. Semoga orang tuh terinspirasi setelah membaca postcardnya. Tapi waktu itu aku berpikir bahwa ternyata yang bisa menikmati kebaikannya dunia yang aku filosofiskan di produkku itu hanya pembeli Miwa yang harganya itu lumayan premium gitu. Jadi kan hanya kalangan tertentu. Sedangkan sebenarnya kalau kita mau menyebar kebaikan itu kita harus seluas-luas mungkin gitu. Jadi gimana caranya aku punya sesuatu yang bisa menyebar kebaikan lebih luas lagi. Nah itu akhirnya aku bikin Mia. Mia ini sebenarnya brand ambassador kebaikannya Miwa. Kelinci karena aku show kelinci. Chinese zodiac aku kelinci. Jadi ceritanya Mia itu datang dari dunia namanya underwater forest. Kenapa underwater forest? Karena I love underwater world. Tapi kelinci harus tinggal di forest. Hutannya itu namanya underwater world. Gitu ya. Di sana itu semua positif, tidak ada kejahatan, tidak ada negativity, semua positif. Nah, Mia itu dipanggil ke bumi karena dia dengar bumi ini sudah sangat negatif dan kekurangan hawa positif. Jadi Mia itu visi misinya adalah menyebar kebaikan dan positivity di dunia kita. Nah, ujungnya sebenarnya aku pengen punya animasi petualangan si Mia ini sedang menyebarkan kebaikan di dunia ini gitu loh. Nah, Mia ini aku launching di November 2019. Jadi ini masih baru banget. Dan si Mia ini udah banyak banget yang support ya. Salah satunya adalah BCA kalau di sini. Waktu ulang tahun BCA ke-63 kemarin, BCA membuatkan kartu flashnya, real kartu flashnya gitu. Nah ini aku abadikan menjadi bantal buat di rumah gitu. Terus Mia ini sebenarnya bekerja sama dengan Line Stickers. Idenya sebenarnya membuat karakter itu dari Line Stickers. Dia suka banget sama Miwa pattern, tapi kalau mau bikin stiker itu harus karakter di Line Sticker. Jadi akhirnya aku bikinlah si Mia. Nah, setelah sukses dengan Mia, Line tuh senang banget dengan filosofi kebaikan dan visi misinya Mia. Akhirnya dia nanya, Mia bisa nggak ada versi cowoknya? Supaya lebih netral. Akhirnya pas COVID ini, aku dikasih kesempatannya berbuat baik bersama Line Sticker. Dia bilang, ayo Kak Mira, kita bikin satu karakter lagi. Semua hasil penjualan stikernya kita donasikan untuk COVID. 100% didonasikan. Jadi Line tidak ambil untung, aku juga tidak ambil untung. Tapi dia nanya, Kamera kan punya cost pastinya kan, bikin animasinya, bikin karakternya gitu. Apakah mau gitu kalau 100% ini didonasikan gitu, tidak menghasilkan uang? Aku pikir yes, oke. Aku oke banget kalau untuk kegiatan sosial, yuk apa yang bisa aku bantu gitu. Jadi kadang orang berpikir, wah kegiatan sosial tuh gue harus baksos atau harus apa, harus punya duit banyak. Enggak, as simple as mendanakan gambar lo gitu untuk bisa jadi uang dan itu bisa disumbangkan ke orang lain, itu juga bisa, as simple as that. Jadi benar-benar
yang tadi aku bilang di awal, ternyata talenta aku bisa menjadi berkat bagi orang lain gitu. Jadi dimulai apa yang ada diri sendiri ya Ci? Betul, apa yang kalian bisa kasih dan apa yang kalian bisa ikhlaskan, itulah yang menurut aku terpenting kalau di kegiatan sosial. Nah akhirnya pas COVID di bulan April dan Mei, kita launching karakter cowoknya namanya Meo. M-E-Y-O. Yes, dan itu dia gajah. Beda banget ya Ci? Gajah. Kelinci juga tapi cowok. Enggak, tadinya juga mikir gitu, tapi Iya. aku pikir Mia ini harus punya teman-teman binatang lainnya. Nggak bisa semuanya kelinci semua gitu. Nanti kalau orang nggak suka kelinci nggak akan beli gitu. Jadi aku pikir setelah aku survei, jadi aku survei dulu nih di Instagramku, selain kelinci, karakter laki apa yang kalian mau gitu. Oh banyak, ada yang musang, ada yang apa-apa gitu. Dan akhirnya banyak banget yang ngevote gajah karena nggak banyak karakter gajah ternyata yang lucu. Nah, akhirnya Meo itu aku jadikan gajah dan dia sebenarnya duta lingkungan hidup. Gitu. Jadi setiap karakter pasti ada visi misinya kalau aku. Karena menurut aku di dunia ini nggak perlu lagi karakter yang tidak ada artinya. Maksudnya itu udah banyak lah gitu. I don't need to pollute another character gitu. So jadi Meo dan Mia ini tergabung di brand namanya Mia World. Jadi kedepannya semoga lebih banyak lagi teman-temannya. Karakter binatang-binatangnya lagi ya. Punya visi-visi gitu ya Ci ya? Betul. Oke, nah Gitu Ci, sih. dengar-dengar nih Ci, kita ini di Cici di umur 28 itu sempat divonis stroke ringan ya Ci? Iya, Sama betul. dokter Ci. Nah itu Ya. gimana sih peran Cici dan gimana Cici mengatasinya gitu Ci? Jadi aku stroke ringan di umur 28 di kantor Disney. Aku sedang bekerja dan balas email jam 2 siang. Aku ingat banget. Aku cepet-cepet dilarikan ke rumah sakit. Pada saat itu aku nggak tahu aku stroke ringan. Sampai dokternya itu akhirnya setelah aku sembuh ya, setelah aku diinfus dan segala macam, setelah aku sadar, dia bilang, kamu tuh stroke ringan. Ini gejala stroke ringan. Kamu nggak gendut, you're not obese, you're not overweight, tapi lu stroke ringan. Ini pasti karena stress level dan gaya hidup yang salah. Kalau lu kayak gini terus, lu mati di umur 36. Udah divonis gitu ya Ci? Dan aku kaget banget, Shock kayak banget tuh 36 gitu. Padahal waktu itu aku kan masih kerja dan terus gue punya lo cita-cita yang bikin brand sendiri gitu. So that's why the urgency came. Yang akhirnya aku resign dan akhirnya aku punya brand sendiri. That's why itu wake up call for me. Jadi waktu itu aku berpikir, what have I done in my life? Apa sih yang gue lakukan dan banggakan selama ini gitu? Gue bisa nggak sih ngelakuin ini for the next 40 years gitu? Dan waktu itu jawaban aku nggak bisa, because I have promised myself about that brand gitu, yang aku harus wujudkan sekarang juga gitu. Jadi it was a wake up call, a very good wake up call for me, yang akhirnya membawa aku ke jalan aku sekarang gitu. Jadi hidup tuh lucu ya kadang. Jadi sesuatu yang negatif itu bisa menyadarkan kita untuk balik lagi ke jalan yang sebenarnya mesti kita tempuh gitu loh. Dan itu merubah aku sekali, sangat merubah. Tapi apakah abis itu langsung resign dan segala macam? Enggak juga gitu. Banyak pergulatan batinnya kan. I already have a financial freedom with my job. Karir aku bagus gitu di umur aku yang muda, gaji aku juga bagus. Aku kan nyesel nggak ya ngehilangin ini semua gitu. Siapa yang nggak mau kerja di Walt Disney Company gitu? Dan aku dari dalam dan aku mau ngeluarin itu semua gitu. Aku mau melepaskan itu semua. Am I crazy gitu? Tapi setelah akhirnya aku konsultasi ke banyak orang, ya akhirnya aku memantapkan diri. You know what? I have to do it gitu. Waktu itu aku berpikirnya ya udahlah, setahun aku bikin brand ini nggak berhasil, toh aku punya Disney in my portfolio. Pasti akan dipanggil orang lagi. Yes, kan? aku bisa kerja untuk brand-brand lain pastinya. So nothing tulus waktu itu aku mikir. Ya udah akhirnya aku keluar, and
ya aku juga nggak nyangka akan bertahan sampai 4 tahun dengan it's beyond imagination. Aku nggak pernah nyangka kalau Miwa itu akan membawa aku sejauh ini, bertemu dengan orang-orang luar biasa. Aku punya petualangan dan pengalaman yang luar biasa. Kemarin ini benar-benar semalam banget, aku telepon sama salah satu my close friend, sahabatku. Semalam sebenarnya aku sedih. Ya ada satu hal lah ya, aku sedih. Ya biasa lah ya manusia gitu. Aku telepon, aduh kok aku lagi sedih banget nih, gimana ya, punya masalah kayak gini. Terus dia gini, Mira, you should be very grateful. Nih ya, gue rangkum cerita perjalanan hidupmu. Di umur 23 tahun, lu lulus kuliah. 2 bulan kemudian, lu kerja di company yang salah satu terbesar di dunia, the biggest entertainment in the world, gitu ya. Lu di situ, itu aja lu udah super lucky enough, gitu ya. Gak semua fresh graduate bisa seperti lu. Kedua, lu stroke ringan, tapi kan tuh wake up call ya, Mir. Iya kok. Terus lu punya cita-cita bikin bangun brand sendiri. Sebulan kemudian lu bisa launching kan? Memang, jadi abis dari Disney sebulan kemudian aku launching brandku. Kesampaian nggak cita-cita lu? Kesampaian. Terus 1,5 tahun kemudian lu jadi brand ambassador Mercedes-Benz tanpa lu minta. Itu datang sendiri. Iya kok. Terus tanpa diduga-duga lagi lu masuk media ini, itu. Terus belum lagi lu jualan apa laku banget. Terus tiba-tiba ketemu Bang Andi lagi. Terus tiba-tiba masuk Kick Andy Show. Terus tiba-tiba di saat pandemi gini semua orang bisnisnya turun, lu bisnisnya malah naik. Sekarang lu you tell me now, dia bilang, what makes you sad? Dari semua perjalanan hidup lu, apa yang membuat lu harus sedih? Iya ya, kok nggak ada. Sekarang lu bilang gitu, I'm very lucky. You're not just lucky, Mira, you're very blessed. And you should be very grateful. Jadi lu ingat ya, setiap kali lu sedih, lu ingat berkat lu yang udah lu pernah terima dalam hidup lu. Bersyukur gitu. Bersyukur. Jadi memang dia bilang, iya ya kok aku lupa ya bersyukur gitu. Enggak, gue tahu lo orangnya bersyukur, dia bilang. Ya memang aku setiap malam bersyukur, mengucap syukur apa yang telah aku dapatkan hari ini. Bahkan nafas aja kita harus bersyukur gitu kan. Tapi kan kadang kalau kita lagi sedih atau kita lagi banyak masalah kan kita kadang lupa. Iya. Manusia itu paling mudah mengingat hal yang jelek daripada hal yang positif. Dan kita perlu sahabat dan perlu diingatkan kembali oleh orang-orang terdekat kita gitu. Jadi ini juga salah satu kunci kesuksesan aku sampai hari ini. Kenapa aku bertahan, yaitu ada 1 juta orang baik di belakang aku yang mengingatkan aku untuk bersyukur, untuk tetap berbuat baik gitu. Mas Arto Biantoro tuh salah satu yang bergabung sama aku di proyek sosial, juga mentor kehidupanku juga. Dia bilang, aku pernah nangis telepon dia karena suatu ketika aku tahu kebaikan aku dimanfaatkan orang. Dan itu sering gitu, menjadi orang baik kan salah satu susahnya itu kan, merasa dimanfaatkan dan tahu kalau dimanfaatkan, dan tapi harus tetap berbuat baik. Bisa nggak? Iya, dan bisa ikhlas nggak? Kalaupun kita tahu gitu, itu tantangannya. Jadi suatu ketika aku pernah menangis dan Mas Arto bilang, Mir, yang salah bukan kebaikannya, yang salah itu orang yang memanfaatkannya. Jadi orang yang memanfaatkannya itu kan bukan lo, jadi itu bukan salah lo. Elunya benar, elunya tetap berbuat baik. Ada lagi salah satu sahabatku juga, Mas Nunu, pernah bilang, jangan karena reaksi orang yang jahat itu merubah Mira yang baik. Dan itu aku pegang selalu. Kalau aku lagi sedih, atau aku lagi merasa dimanfaatkan, atau aku lagi ada hambatan gitu, atau orang kasar di WA atau di DM Instagram marah-marah, kita harus tetap ingat gitu. Jangan karena jahatnya orang itu merubah baiknya kita. Kita harus tetap baik gitu. Jadi itu yang sedikit aku bisa share, bahwa
menjadi orang baik itu penting, tapi punya lingkungan yang baik itu jauh lebih penting. Karena orang baik di lingkungan yang jahat pasti akan jadi jahat. Orang jahat di lingkungan yang baik dia pasti akan baik gitu. Oke. Nah, Ci, boleh tahu nggak Ci, mimpi Cici itu apa sih ke depannya, Ci? Banyak yang aku ingin lakukan, tapi salah satu yang sangat kepikiran sekali kemarin ini dan akhir-akhir ini, dan aku berdoa semoga aku dikasih waktunya dan jalannya, karena aku juga belum tahu ini gimana cara merealisasikannya. Jadi dengan banyaknya proyek sosial aku yang di daerah, yang aku ke daerah dan bertatapan langsung dengan para wanita di 22 kota ini gitu ya. Sebenarnya salah satu concern aku adalah wanita. Kenapa? Karena memang kalau di daerah itu masih timpang kesejajarannya antara wanita dan pria. Nah, karena aku juga wanita, jadi aku pikir siapa lagi yang memperdayakan mereka selain wanita juga gitu. Jadi aku kepikiran, aku tuh pengen banget punya rumah belajar kesenian Niwa gitu. Ini salah satu proyek sosial aku yang semoga bisa terrealisasikan. Jadi ini sebenarnya rumah apa sih gitu? Ini rumah ini aku pengen punya tempat ya yang mengajar seni gitu ya, mengajar skill ilmu ya kayak ngerajut tadi atau menggambar atau apapun gitu ya di daerah dengan konsisten gitu. Jadi ini kayak sekolah tapi nggak formal gitu, nggak harus lulusan SMA baru boleh masuk, nggak juga gitu. Aku pengen memberikan skill-skill yang aku punya kepada mereka, dan kalau aku berpikirnya kalau aku yang harus jalan sendiri ke daerah-daerah ini kasihan, karena harus nunggu aku punya waktu dulu baru ke sana gitu. Padahal kalau aku punya rumah singgah ini dan banyak orang guru-guru yang profesional digaji secara profesional di sana, mereka bisa sangat terbantu sehari-hari tanpa harus adanya aku, dan kegiatan ini berjalan dengan profesional gitu. Jadi itu sih cita-cita impiannya, karena banyak sekali wanita di daerah yang putus sekolah atau menikah di umur yang sangat muda, seperti umur 14. Jadi umur 24 tuh udah cerai dengan 4 anak loh. Gitu. Jadi benar-benar sangat memprihatinkan, dan aku sedih gitu. I do believe in the power of education, karena dengan edukasi, dengan pendidikan yang benar, seseorang tuh nasibnya bisa sangat berubah sekali gitu. Aku nggak akan bisa kerja di Disney kalau aku nggak punya pendidikan yang cukup dan yang bagus. Secinta-cintanya Disney sama aku, dia pasti akan lihat background edukasinya aku gitu loh. So itu yang aku believe, education and empowerment is very 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 important. Jadi itu salah satu mimpi dan cita-cita aku ke depannya. Semoga rumah singgah ini nggak cuma ada di satu daerah, tapi di berbagai daerah gitu. Tapi aku belum tahu gimana cara ngewujudinnya. Karena itu nggak bisa sendiri, karena aku harus butuh bantuan juga dari orang di daerahnya, dengan resourcesnya, dengan uangnya gitu ya. Ya semoga tercapai ya Ci ya. Semoga tercapai. Semoga tercapai ya. Amin gitu ya. Apa sih prinsip hidupnya Cici gitu? Yang Cici pegang selama ini? Waduh. Banyak banget, tapi yang paling aku pegang dan aku nggak pernah lupa adalah be positive. Semua itu selalu datang dari pikiran. Kalau pikiran kita negatif atau jahat atau kita mikirnya yang jelek-jelek gitu ya, nggak mungkin kita akan bisa sukses. It's always from your mind. Jadi kalau kita mikirnya happy, kita mikirnya okay, I will be a successful person gitu ya, and you will. Kayaknya nggak ada ya orang di dunia ini yang aduh gue goblok, gue bego, gue nggak mampu, terus besoknya jadi CEO gitu. Kayaknya nggak mungkin. It's very related gitu. Jadi pikiran yang sebenarnya paling utama, yang itu yang pegang. Nah ini
aku dapatkan ketika aku belajar mendalami Buddhis. Jadi Buddha itu menurut aku mengajarkan filosofi kehidupan, bukan agama. Jadi Buddha tuh bilang what you think you will become, gitu. Jadi kalau lu mikirnya I am a successful person, I will be a successful person. Kalau di dunia hipnoterapi atau psikiatris yang lain gitu ya, aku pernah dengar bahwa ada satu trik yang namanya autosugesti. Sebenarnya mirip. Jadi waktu itu aku ikut seminar leadership, diajarin bahwa kalau lo mau sukses atau lo mau bahagia ataupun apapun goal lo, setiap kali bangun tatap di cermin diri kita dan masukkan filosofi kebaikan. Misalnya hari ini gue happy, hari ini gue akan sukses, hari ini gue akan menjalani meeting ini dengan baik gitu. Misalnya apapun yang akan kalian lakukan, and it will, karena itu menanamkan sugesti itu ke dalam diri. Sebenarnya itu mirip filosofinya dengan filosofi Buddhis tadi. Itu menanamkan pikiran apa yang akan lo capai itu pasti akan tercapai gitu. Kalau ada lagi trik yang aku pernah dengar, kalau lo mau beli rumah, lo foto rumahnya, lo tempel di tempat yang lo lihat setiap hari. Itu sebenarnya autosugesti. Jadi memancing kita juga itu. Secara sadar itu menanamkan ke alam bawah sadar. Ada temanku yang dia mau beli mobil Ferrari, tapi dia memang dari keluarga yang kurang mampu gitu. Tapi dia pajang tuh, dia tahu trik itu, dia pajang si mobil Ferrari, dia tempel di depan ranjang tidurnya. Jadi dia bilang kalau gue bangun Mir, gue lihat tuh Ferrari, gue bangun gue lihat tuh Ferrari. And guess what? 5 tahun kemudian dia punya Ferrari. Gitu. Jadi ya pastinya dengan berusaha keras dan segala macam gitu. Jadi itu benar-benar suatu kisah nyata ya. So what you think you become. So just be careful. Jadi makanya kalau aku lagi negatif, aku langsung I have to be very positive gitu. Dan itulah trik aku bisa tetap positif di pandemi ini juga gitu. Jauh lebih negatif. Iya, harus merusak yang positif. Iya, harus positif because karena mempengaruhi ya, Ci. Yes. Waktu aku kerja di Disney juga, ketika aku ketemu CEO besar atau business owner ya, gak ada yang negatif orangnya. Semua positif. Jadi dari situ aku percaya bahwa to become a successful person, you have to be very positive. Gitu. Ci, thank you banget Ci udah aku yang menginspirasi thank you kesempatannya. Semoga sharingnya bermanfaat. Ci, sebelum terakhir penutup nih, kita selalu ada slogan dari kita SAJ Ci. Betul. Jadi kita bareng-bareng bilang selalu ada jalan Ci ke kamera Ci. Boleh. Aba-aba saya Ci ya. Saatnya kita mengatakan selalu ada jalan. Thank you guys and see you on our next video. Bye. Halo sobat-sobat SIJ, saya Mira Hong dan saya menghimbau para sobat-sobat SIJ untuk selalu positif pastinya, karena tanpa positivity di dunia ini akan menjadi suatu dunia yang sangat negatif dan tidak akan pernah menjadi sukses atau menjadi dunia yang baik untuk kita bisa tinggal dan berkembang di sini. Nah, caranya untuk menjadi dunia yang positif itu harus datang sendiri dari kitanya juga. Semoga dengan pikiran kita yang selalu positif, dan itu juga harus dilatih, akan membuat kehidupan kita yang jauh lebih positif. Tidak ada orang yang sukses atau yang bahagia di dunia ini tanpa mempunyai pikiran yang positif. Jadi sangat penting sekali positivity di dalam kehidupan, terutama di dalam pikiran kita. Semoga dengan pikiran yang positif dan niat yang baik, semesta tidak akan pernah tidur dan selalu mendengar doa-doa kita, dan kita pasti akan dibukakan jalannya untuk menjadi berkat untuk orang lain. So stay positive, healthy, and be happy.